Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Akhwati fillah, kita lanjutkan pelajaran hadis kita. Hadis tentang ad-dinu an-nasihah, yang mana kita sudah membahas tentang an-nasihatu lillah, kemudian wali kitabi, dan juga wali rasulih. Nah, nasihat kepada Allah Subhanahu wa taala yaitu dengan tidak menyekutukannya, mengesakannya, mensucikan nama-nama Allah Subhanahu wa taala, mendirikan apa yang diperintahkan dan menjauhkan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, dan juga meminta kepada Allah taubat dan istighfar, ya, yang terus menerus, ya. Karena seorang hamba itu pasti ada kekurangannya, ya, dari segi perlakuannya dengan dari segi amalan-amalan yang wajib-wajibnya, dan juga dari segi dia melakukan amalan-amalan yang haram. Maka dengan taubat dan istighfar yang terus-menerus, maka itu akan bisa menambal semua kekurangannya. Kemudian nasihat kepada buku adalah dengan membacanya, ya, menjaga Al-Quran tersebut, ya, kemudian dengan menghafalnya, dan juga dengan mentadaburinya, dengan mengajarkannya, ya, dan juga dengan bersungguh-sungguh dalam mengamalkan apa yang kita hafal, apa yang kita tadaburi, apa yang kita fahami dari Al-Quran tersebut. Kemudian nasihat kepada Rasulullah SAW yaitu adalah dengan beriman dengan apa yang disampaikan kepada Rasulullah, apa yang disampaikan dari Rasulullah SAW kepada kita, dan juga beriman bahwasanya Rasulullah itu adalah utusan Allah Subhanahu wa taala, bukan tukang sihir, bukan orang gila, bukan orang yang hanya menyampaikan kata-kata yang indah saja. Namun yang disampaikan adalah risalah Nabi, risalatun nabawiyah dari Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Dan di antara nasihat kepada Rasulullah SAW adalah kita mengedepankan cinta kita kepada Rasulullah SAW dari cinta kita kepada orang lain, dari cinta kita kepada anak-anak kita, kepada orang tua kita, bahkan terhadap diri kita sendiri pun kita harus dulukan cinta kita kepada Rasulullah SAW. Kata Rasulullah, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabbu ilaihi min waladihi wa walidihi wan nasi ajma'in. Tidak beriman salah satu di antara kalian sampai dia menjadikan aku orang yang paling dia cintai, kata Rasulullah. Dari siapa? Dari anaknya, dari orang tuanya, dan dari seluruh manusia. Itu hadis. Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu pernah datang kepada Rasulullah dan menyampaikan cintanya kepada Rasulullah. Umar mengatakan, wahai Rasulullah, inni uhibbu anta ahabbun nas ilayya illa nafsi. Wahai Rasulullah, engkau adalah orang yang paling aku cintai kecuali diriku. Maksudnya apa? Dia masih mencintai dirinya sendiri daripada Rasulullah. Kata Rasulullah, tidak ya Umar, cintanya kepada aku itu harus engkau kedepankan dari cinta engkau terhadap diri sendiri. Maka kata Umar, wallahi ya Rasulullah, dari saat ini aku lebih mencintai engkau daripada mencintai aku sendiri. Itu kata Umar radhiyallahu taala anhu ketika datang kepada Rasulullah SAW. Nah, dan juga kita patut mengedepankan sabda Rasulullah, mengedepankan perkataan beliau SAW dari perkataan-perkataan yang lain, dari perkataan sahabat. Jika sahabat mengatakan seperti ini,
namun Rasulullah mengatakan yang lain, kita ikutnya siapa? Kita ikutnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Apalagi perkataan-perkataan tabiin, tabiut tabiin, imam-imam yang lain. Apalagi perkataan-perkataan ulama-ulama sekarang. Jika menyelisihi hadis atau perkataan Rasulullah, maka yang kita pilih adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Walaupun yang kita dengar itu adalah perkataan yang betul-betul yang perkataan yang patut ditulis dengan tinta emas, tapi ketika perkataan itu menyelisihi sabda Rasulullah SAW, maka kita campakkan kata tersebut. Itulah tanda cinta kita kepada Rasulullah SAW. Di antara tanda cinta kita kepada Rasulullah atau tanda kita nasihat kepada Rasulullah adalah kita bersungguh-sungguh untuk mengikuti hidayahnya, untuk mengikuti petunjuknya, ya, untuk mengikuti petunjuknya. Maksudnya apa? Tidak boleh dan juga dilarang untuk melakukan perkara-perkara yang baru yang dinamakan dengan bid'ah. Ketika kita melaksanakan bid'ah, kita seperti bilang bahwasanya Rasulullah SAW itu tidak amanah dalam menyampaikan agama. Jauhkan diri kita dari bid'ah ketika kita mencintai Rasulullah SAW. Ikuti apa yang Rasulullah ajarkan dan jauhi apa yang Rasulullah tidak pernah ajarkan. Cukupkan kita dengan sunnah-sunnah Rasulullah SAW. Beradab dengan adab Rasulullah SAW. Ya, mengucapkan kalimat, berbicara dengan adabnya Rasulullah SAW, maupun laki-laki ataupun perempuan. Pedoman kita adalah Rasulullah SAW. Kata Allah Subhanahu wa taala, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Telah ada di antara kalian itu adalah Rasulullah yang mana menjadi uswatun hasanah, menjadi contoh yang baik liman kana yu'minu billahi wal yawmil akhir, bagi orang-orang yang beriman dengan hari akhir. Berarti orang-orang yang beriman dengan hari akhir pasti dia akan menjadikan Rasulullah sebagai pedoman hidup. Dan di antara salah satu nasihat kita kepada Rasulullah adalah an-nasr, menolong agamanya, ya, membela agamanya, ya, dengan membela agamanya. Jangan sampai kita kalah dengan orang kafir yang sering mencaci maki kita. Jangan sampai kita senang bahwasanya ketika Rasulullah itu dicaci maki, ya. Dan juga jangan lupa ketika ada nama Rasulullah SAW disebutkan atau nama Muhammad SAW disebutkan, apa yang kita lakukan? Kita berselawat kepada Rasulullah SAW. Itulah tanda-tanda cinta kita kepada Rasulullah SAW. Kita mencintai Rasulullah, kita berselawat ketika mendengar namanya, kita mencintai orang-orang yang dicintai oleh Rasulullah, dan kita benci orang yang dibenci oleh Rasulullah SAW. Fahadha huwa akmalul iman wa akmalul hub li rasulihi. Ini adalah iman yang paling sempurna dan cinta yang paling sempurna kepada Rasulullah SAW. Kemudian akhwati fillah, dalam hadis disebutkan setelah Rasulullah, wali a'immatil muslimin. Nah, nasihat kepada ketua kaum, kepada imam-imam kaum muslimin. Siapa imam-imam kaum muslimin ini? Nah, mereka adalah pemimpin-pemimpin kita, ya, pemimpin-pemimpin kita, pemimpin yang sah, ya, pemimpin yang sah. Ya, semua pemimpin negara muslim itu wajib kita berikan nasihat kepadanya. Wan nasihatu li a'immatil muslimin. Bagaimana caranya? Cara kita menasihatinya adalah dengan cara mentaati, as-sam' wa ta'ah, mendengar dan mentaati apa yang mereka arahkan, selagi tidak di luar jangkauan atau tidak di luar syariat Islam. Dan juga kita berikan motivasi kepada orang-orang supaya mendengar dan mentaati semua pemerintah, semua imam-imam kaum muslimin,
pemimpin negara Islam semuanya. Dan juga kita bisa memberikan nasihat kepada kepada pemimpin dengan cara yang bagaimana? Dengan cara yang benar. Bagaimana cara kita menasihati a'immatul muslimin? Dengan memberikan mereka petunjuk, berkata dengan perkataan yang baik, tidak melontarkan fitnah-fitnah yang keji kepada mereka. Ya, berbeda dengan dai-dai yang pada zaman ini. Mereka ya naik ke mimbar-mimbar, ya, berpidato di hadapan manusia, mengatasnamakan Islam, ya. Kemudian mereka mencela pemimpin-pemimpin yang sah di dalam negaranya, memfitnah dengan yang keji, ya, dengan nama ini adalah nasihat kepadanya. Dan ini bukan nasihat, ini adalah suatu perkara yang dijauhi oleh Islam. Tidak boleh kita mengumbar-ngumbar aib seorang pemimpin di kalangan masyarakat. Jika misalnya kita mempunyai suatu petunjuk, suatu nasihat kepada pemimpin, maka kita datang kepada pemimpin dan baik-baik, kemudian kita nasihati pada presiden, gubernur, bupati, lurah, kemudian camat, Pak RT, ya, atau kepala sekolah, ya, ketua yayasan dan lain-lain. Semuanya ada caranya menasihatinya, tidak dengan sembrono. Orang Islam atau agama Islam adalah agama yang rahmah, yang sangat menjunjung kasih sayang, tidak dengan cara yang amburadul, ya. Tidak ada pemberontakan di dalam agama Islam. Nah, itulah cara kita menasihati a'immatul muslimin. Pertama dengan mentaatinya, mendengar dan mentaati, yang tidak perintah-perintah dia yang tidak di luar syariat, ya. Dan juga kita memberikan manusia motivasi untuk mentaati pemerintah atau a'immatul muslimin, pemimpin muslim, dan juga cara kita menasihatnya dengan baik. Nah, kemudian akhwati fillah yang terakhir, nasihat kepada ammatul muslimin. Kita berikan nasihat kepada orang-orang muslim secara umumnya, bukan kepada pemimpin saja, secara umumnya, secara umum. Bagaimana caranya? Kita mencintai mereka sebagaimana kita mencintai diri kita sendiri. Kita membenci keburukan, ya, membenci keburukan yang akan menimpa saudara kita, sebagaimana kita juga tidak ingin ditimpa dengan keburukan. Kata Rasulullah, yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidak beriman seorang sehingga kalian itu mencintai saudaranya seperti dia mencintai dirinya sendiri. Berarti ketika kita mencintai saudara kita, kita harus mencintai saudara kita seperti kita mencintai diri kita sendiri. Perlakukan saudara kita sebagaimana kita perlakukan diri kita sendiri. Adapun cinta kita kepada Rasulullah, maka itu harus lebih dari cinta kita kepada diri kita. Nah, maka Rasulullah SAW itu menafsirkan nasihat dengan 5 perkara ini, ya. Yang mana 5 perkara ini mencakup hak-haknya Allah, hak-haknya kitabullah, hak-haknya Rasulullah, hak-haknya setiap kaum muslimin di dunia ini. Itu adalah bagaimana cara kita memberikan hak-hak. Jadi nasihat di sini adalah pemberian hak kita kepada orang-orang yang di sekitar kita, Allah, kemudian kepada Allah, kepada Rasul, kepada Al-Quran, dan kepada a'immatul muslimin. Nah, mungkin itu saja yang bisa disampaikan.
jika ada pertanyaan bisa ditanya. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.